Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma billahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'i din amin amin ya rabbal alamin. Fannu kitabatil maqal al-muqarrar ala tullab wa talibat al-firqa al-ula kulliyatul lughah al-arabiyyah wa dirasat al-islamiyyah wal arabiyyah. Allafahu Dr. Muhammad Salam wa Dr. Abdul Wahab Abdul Maksur. Tamam. Nahdu ila muqaddimati hadzal ilm anna fanal maqada yadribu bijudurihi fi adabina al-arabi al-qadim. Jadi memang al-maqal atau karya tulis itu sudah ada akarnya sejak Arabi al-qadim ya. Jadi bukan hal yang baru muncul. Falam yurad ma baina asyiyah wa dhahaha uqba ikhtara ittiba'a wa intisyari sahafa. Jadi bukan baru terwujud makol itu ketika sudah ada alat percetakan, itu bukan, tapi udah ada akarnya dari zaman dulu kala gitu ya. Laqatana walal udaba mutakallimuna ladaina qadiman syattal mawdu'at fi qudratin wa ibda'in fikri yajma'u bainal iqna wal imta'. Nah, dan makol itu jadi bukan sembarang tulisan ya di sini. Ini makol yang ada seninya dan juga topik yang dibicarakan itu bagus. Kayak itu tuh mengantarkan kita ke ruh penulisnya, pemikirannya penulisnya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibaca itu ada ikna wa imta. Kita puas waktu kita baca dan kita menikmati apa yang kita baca. Inna ma'rifata adabinal qadim fanal maqal min khilali ma'urifa birrasail awil fusul atika nastu'ali jushatal mawdu'at min khilali kalam wa aqwal. Jadi akarnya di zaman dulu itu kalau kita telaah ulang maqal di masa awal-awal itu dia bentuknya tuh rasail, risalah-risalah atau fasal-fasal ya. Jadi kalau fasal itu berarti dia belum jadi mu'allaf kabir gitu, belum jadi musannaf gitu. Jadi misalkan risalahnya Nabi Muhammad ke muluk ya, ke raja-raja, ke Malik Habasyah, ke lain-lain itu. Risalah antara raja ini ke raja ini. Pokoknya risalah-risalah itu makol zaman kuno itu bentuknya itu, risalah gitu ya. Wa nahnu naqul inna fanal maqal wujida fi adabil qadim bi takniyatil maqal al hadis fa anna dzalika. Kita enggak bisa bilang kalau misalkan maqal di zaman dulu sama zaman modern itu sama ya. Karena setiap asar itu punya nih ya, walikul li asrin tokotuhu. Setiap asar itu punya karakteristiknya dan apa yang terjadi di masa itu setiap masa beda gitu. Jadi kita enggak bisa nyamain. Sahih ana ba'dul umam aninda kanat qad tahaddarat fi majallat wa lam tudrik hal arab ila an al arab qad tahaddaru fi majalla yahtaj ila dalil. Jadi emang Arab itu punya peradaban dan itu kita nggak butuh bukti kalau Arab punya peradaban ya. Wal budur alati namat fi syudurin qatakunu asbaqu aqwa fi hiniha min judiha lada umamin katsira fi usrin qadimah. Dan emang selain Arab itu mereka juga punya peradabannya masing-masing, peradaban Cina, peradaban Mesir gitu ya. Mesir dulu waktu zaman awal itu peradaban awalnya kan pakai hieroglif ya yang ada di piramid gitu-gitu. Wa minal musallam bihi annal khaliq al-qadir ala kulli syai' kana yursilu rusulahu wa yu'ayyiduhum bil mu'jizat fi jinsin ma bar'a fihi aqwamuhum wa tafawwaqu ala ghairihim. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sebagai mukjizat yang akliyah ya. Yang namanya mukjizat itu yang menunjukkan kelemahan kekuatan-kekuatan yang ada di zaman itu. Misalkan Nabi Musa kan sihir, ketika itu memang banyak orang-orang bisa sihir, tapi Nabi Musa yang sihirnya paling buah gitu. Begitupun juga waktu zaman Nabi Muhammad banyak banget syu'ara, khutbah orang-orang ahli syair dan nasr itu banyak, tapi tetap Al-Quran itu turun untuk menunjukkan kelemahan hal-hal yang hebat di masanya itu, maka itu gunanya mukjizat ya kan. Wa idza kunna qad asyarna ila annahu laitsal murad itsbat wujudil maqal fi taqniyat fanniyah mundu asr jahili binamtihi ditahaddur as-simai hasba ma yunasibu zamanihim. Jadi setiap maqal itu dia punya hal-hal yang sesuai dengan apa yang terjadi di zamannya ya. Karena ada keterpengaruhan gitu antara apa yang ditulis dengan apa yang terjadi.